の部屋のはずだが。 Halo semuanya, hari ini Kak Arey akan menceritakan episode kedua dari anime Maugun Sakyo no Majutsushi wa Ningen Data. Semakin hari, pasukan Raja Iblis berhasil menginvasi banyak kota. Intelijen Raja Iblis melapor jika kota Rosalia ingin membuat aliansi dengan negara tetangga. Mao Dairokuten sudah menduga ini akan terjadi. Namun, kali ini ia sudah menyiapkan sesuatu. Shin berpindah ke kota Rosalia, di mana pemimpin mereka mengutus kesatria Mawar Putih untuk merebut kembali kota Ivarias dari tangan Raja Iblis. Setelah itu, kita diperlihatkan Satya yang sedang berjudi. Awalnya, si bandar memarahinya karena ia tidak memiliki uang. Namun, setelah melihat body seksinya, ia pun memulai permainannya. Setelah itu datang Aik yang menggagalkan aksi tersebut. Aik bertanya apa yang ia lakukan di sini. Satya meminta maaf karena ia baru pertama kali datang ke kota Rosalia dan banyak hal yang membuatnya penasaran. Kemudian mereka berkeliling untuk mencari informasi tentang aliansi yang dirumorkan. Di tengah jalan, Aik melihat sekelompok tentara yang berjalan terburu-buru. Ia pun penasaran dengan hal itu. Satya bertanya tentang aliansi yang dikatakan olehnya tadi. Aik menjelaskan, aliansi adalah kondisi di mana semua negara bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Aliansi pernah terjadi sebanyak 3 kali dan membuat pasukan Raja Iblis selalu saja kalah. Satya bertanya apakah kali ini pasukan Raja Iblis akan mengalami kekalahan. Aik menjawab bahwa dia adalah manusia. Jika seandainya pasukan Raja Iblis kalah, maka ia bisa bebas. Satya menjelaskan bahwa budak tetaplah budak. Jika Aik meninggalkannya, maka ia akan bernasib sama seperti anak-anak itu. Aik berkata, ia tidak perlu khawatir, karena Raja Iblis saat ini adalah yang paling kuat. Tiba-tiba, mereka dihentikan oleh bandar judi tadi. Ia meminta ganti rugi atas perbuatannya. Menggunakan uang atau tubuhnya pun tak masalah. Dirasa sekitar mereka tidak ada orang, Aik pun menggunakan sihirnya. Aik mencoba untuk mengorek informasi darinya. Dia menjawab tidak tahu apa-apa. Aik pun terpaksa menggunakan kekerasan. Si bandar menjelaskan bahwa pasukan Rosalia ingin menyerang kota Ivarias terlebih dahulu sebelum aliansi bertindak, sehingga membuat pemimpin kota Rosalia menjadi pihak yang paling unggul. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, Aik pun meninggalkannya. Saat Aik sedang memikirkan sebuah rencana, tiba-tiba datang temannya dari klan iblis yang bernama Lilis. Lilis bertanya siapa wanita di sampingnya itu. Aik memperkenalkannya. Dia adalah Satya, pelayan pribadinya. Lilis bertanya kenapa ia harus menjadikan manusia jelek ini sebagai pelayannya. Padahal sudah ada dirinya yang siap melayaninya. Satya meminta dia untuk pergi karena tuannya sedang lelah dan ingin istirahat. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Di sore harinya, terlihat pasukan yang dipimpin oleh kesatria Mawar Putih yang ingin menyerang. Namun, saat semua persiapan sudah selesai, tiba-tiba mereka mendapatkan kejutan dari pasukan iblis. Karena mereka sudah terkepung, Komandan Kesatria Mawar Putih memerintahkan pasukannya untuk mundur. Di tempat lain, terlihat seorang assassin yang bersiap untuk membunuh Aik. Aik-sama! Aik-sama! Pemimpin kota Rosalia tak terima dengan kekalahan ini.
Ia pun meminta agar kesatria mawar putih untuk ditangkap, karena ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Shin kembali ke kota Ivarias. Terlihat Aik sudah kembali siuman. Aik terkejut karena di sampingnya ada Seviro yang tertidur pulas. Setelah ia terbangun, Seviro menjelaskan bahwa dia yang telah menyelamatkannya. Seviro juga mencoba untuk menggodanya dengan berkata bahwa Aik tadi malam bermain dengan brutal. Setelah itu, Aik kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Seviro memberitahu kemarin Aik dipanah oleh seseorang dan ialah yang telah mengobatinya. Sebelum pergi, Seviro memperingatkannya jika ia masih naif dengan tidak membunuh manusia, maka Raja Iblis akan kembali mencurigainya. Namun, Aik masih dengan pendiriannya untuk mempersatukan klan iblis dan manusia. Seviro meminta dia untuk istirahat. Meskipun ia sudah sembuh, namun dia tetaplah manusia. Aik menduga ada seseorang yang telah berhasil menyusup ke dalam kota dan berhasil menyerangnya. Setelah itu datang Lilis dan Satya yang sangat mengkhawatirkannya. Lilis meminta agar Satya untuk tidak terlalu dekat karena dia hanyalah seorang pelayan. Satya menjawab bahwa dia hanya mengkhawatirkan tuannya. Pertengkaran pun kembali terjadi. Namun, tiba-tiba Jiron melempar Lilis keluar. Kemudian Aik meminta Jiron untuk menyelidiki sesuatu. Ia meminta Jiron untuk mencari tahu di mana keberadaan kesatria mawar putih berada. Dari informasi yang Jiron temukan, kesatria mawar putih yang bernama Alistair sedang dikurung di penjara untuk menebus kesalahannya karena telah gagal dalam serbuan kemarin. Lilis bertanya untuk apa repot-repot Aik pergi menemuinya. Sebelum Aik menjawab pertanyaannya, Aik bertanya untuk apa ia mengikutinya. Dengan nada menggoda, Lilis beralasan jika Aik akan kesepian jika ia pergi sendirian. Tak ingin lebih lama, Aik pun memperbolehkannya untuk ikut. Setelah sampai, di depan gerbang terdapat dua penjaga. Lilis menawarkan dirinya untuk membereskan mereka. Aik memperbolehkannya, asal jangan sampai menimbulkan kerusuhan. Dengan sangat cepat, Lilis bisa membereskan dua penjaga itu. Setelah masuk, Aik tak menduga penjaranya begitu luas. Sepertinya akan membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukan kapten itu. Lilis berkata tak perlu khawatir. Setelah menginterogasi salah satu penjaga, Lilis memberitahu bahwa kapten itu berada di sel tahanan paling atas. Tiba-tiba para penjaga yang lain menyadari adanya penyusup. Lilis pun meminta Aik untuk pergi duluan, sedangkan ia akan mengajar mereka. Sebelum pergi, Aik memperingatkannya untuk tidak melukai dan membunuh satu orang pun. Setelah sampai di sel milik kesatria mawar putih, Aik tak melihat dia dimanapun. Tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari Alistair, si kesatria mawar putih. Alistair bertanya untuk apa klan iblis mencarinya. Aik menjawab kedatangannya hanya untuk memastikan apa dia yang telah mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Sebelum menjawab itu, Alistair bertanya apa dia benar-benar klan iblis. Tak lama kemudian, keberadaan Aik ditemukan oleh para penjaga. Alistair kembali bertanya apa dia adalah manusia.